Setelah menumbangkan unggulan Tiongkok dalam laga sengit, Alwi Farhan menyuarakan tekad membara untuk mengembalikan kejayaan tunggal putra Indonesia di mata dunia. Sebuah kabar membanggakan datang dari Hong Kong Open 2025. Harapan baru untuk sektor tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menunjukkan tajinya dan mengirimkan pesan kuat untuk para pesaingnya di seluruh dunia. Benar sekali, bukan hanya sekadar kemenangan, tapi ada sebuah tekad membara di baliknya. Alwi Farhan sukses melaju ke babak perempat final turnamen level Super 500 ini setelah melalui laga yang sangat menegangkan pada hari Kamis 11 September. Lawan yang dihadapi Alwi di babak 16 besar bukanlah lawan sembarangan. Ia berhadapan dengan unggulan ke-7 asal Tiongkok, Weng Hongyang. Pertandingan ini menjadi laga penutup yang manis bagi perjuangan wakil Indonesia hari itu. Betul, Alwi mendapat perlawanan yang luar biasa sengit. Pertandingan harus berjalan hingga 3 game, sebuah pertarungan rubber game yang menguras fisik dan mental. Namun, Alwi membuktikan kualitasnya sebagai pejuang sejati di lapangan. Game pertama berhasil direbut Alwi dengan skor tipis 20-22. Namun, Weng Hongyang bangkit di game kedua dan memaksa Alwi menyerah dengan skor 12-21. Disinilah mental Alwi benar-benar diuji. Dan ia berhasil menjawab ujian itu dengan gemilang. Di game penentuan, Alwi tampil lebih tenang dan strategis. Ia berhasil mendominasi permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 21-11, sebuah kemenangan yang sangat pantas didapatkan. Kemenangan ini tidak hanya mengantar Alwi ke perempat final, tapi juga membuatnya menyusul 2 wakil Indonesia lainnya. Ia menjadi harapan satu-satunya yang tersisa dari sektor tunggal putra, sebuah tanggung jawab yang besar di pundaknya. Seusai laga, Alwi mengungkapkan rasa syukurnya, namun yang paling menarik adalah pernyataannya yang penuh semangat. Ia berkata, dan saya kutip, "Saya ingin menunjukkan bahwa sektor tunggal putra Indonesia patut diperhitungkan. Semoga saya bisa membuktikan dan memberikan yang terbaik." Merinding mendengarnya. Ini bukan lagi sekadar tentang kemenangan pribadi. Alwi Farhan membawa sebuah misi, sebuah tekad untuk membangkitkan kembali sektor tunggal putra yang mungkin sempat sedikit meredup. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia masih punya banyak talenta hebat. Alwi juga menambahkan bahwa kunci kemenangannya adalah strategi yang pas dan dukungan atmosfer yang baik. Ia merasa semua berjalan dengan baik dan berharap keberuntungan kembali berpihak padanya di laga selanjutnya. Dan ia akan sangat membutuhkan keberuntungan itu. Benar sekali, karena tantangan di babak perempat final akan jauh lebih berat. Alwi sudah ditunggu oleh lawan yang sangat tangguh, unggulan ketiga dari China Taipei, sang maestro Zhou Tianchen. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Alwi. Pertandingan melawan Zhou Tianchen akan berlangsung hari ini, Jumat 12 September. Ini adalah kesempatan emas bagi Alwi untuk membuktikan ucapannya, untuk menunjukkan pada dunia bahwa tunggal putra Indonesia memang patut dan harus diperhitungkan. Sebuah perjuangan yang patut kita kawal bersama. Dari seorang pemain muda, kita melihat sebuah tanggung jawab dan semangat yang luar biasa untuk negaranya. Ini adalah api yang harus terus kita jaga agar tetap menyala. Mari kita kirimkan semua doa dan dukungan kita untuk Alwi Farhan. Semoga ia bisa memberikan perlawanan terbaiknya dan bahkan membuat kejutan melawan Zhou Tianchen. Bagaimana prediksi kalian untuk laga nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjadi pusat perhatian di Hong Kong Open 2025 setelah selebrasi kontroversialnya yang memancing amarah penonton tuan rumah.
Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami. Kali ini berita panas datang dari Hong Kong Open 2025 di mana tunggal putra andalan kita, Alwi Farhan, menjadi sorotan utama, bukan hanya karena kemenangannya, tapi karena aksi kontroversialnya. Benar sekali, Alwi Farhan berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan wakil tuan rumah Jason Gunawan. Pertandingan itu berlangsung sangat sengit, terutama di game kedua. Alwi menang dengan skor 2-1-15 dan 2-2-20. Namun, yang menjadi buah bibir adalah momen setelah Alwi memastikan poin kemenangan. Pemain berusia 20 tahun itu melakukan selebrasi yang dianggap provokatif. Ia meletakkan jari telunjuk di depan mulutnya, sebuah isyarat yang seolah meminta penonton dan lawannya untuk diam. Aksi spontan itu langsung memicu reaksi keras dari publik tuan rumah yang memadati arena. Mereka membalasnya dengan teriakan "bu" yang cukup kencang. Suasana sempat memanas sesaat setelah pertandingan yang sudah menegangkan itu berakhir. Menyadari aksinya menimbulkan kegaduhan, Alwi Farhan menunjukkan kedewasaannya. Ia tidak menunggu lama untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam keterangan pers PBSI, Alwi mengaku tindakannya murni karena luapan adrenalin dan sedikit berlebihan. Mengutip pernyataannya, Alwi berkata, "Saya minta maaf kalau tadi kesannya saya melakukan provokasi, tapi ini murni adrenalin dan saya mengakui sedikit berlebihan." Ia menambahkan bahwa pertandingan itu sangat menegangkan dan memancing adrenalinnya hingga ke puncak. Tapi ada cerita di balik cerita. Alwi juga mengungkapkan bahwa aksinya itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, saat Alwi mengajukan protes kepada wasit, lawannya, Jason Gunawan, sempat melakukan isyarat serupa lebih dulu. Jadi, bisa dibilang selebrasi Alwi adalah sebuah balasan. Terlepas dari drama tersebut, Alwi tetap fokus pada performanya. Ia membeberkan kunci kemenangannya adalah bermain lepas dan menjaga konsentrasi penuh. Ia tidak mau terpengaruh oleh insiden di akhir laga dan memilih untuk fokus pada persiapan pertandingan berikutnya. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi seorang pemain muda yang sedang naik daun. Di satu sisi, semangat juang dan api kompetisinya sangat tinggi. Di sisi lain, ia belajar bagaimana mengelola emosi di bawah tekanan ribuan penonton lawan. Permintaan maafnya yang cepat patut diacungi jempol. Tepat. Alwi kini menatap babak 16 besar dan berjanji akan memberikan yang terbaik, melakukan riset terhadap lawan, dan yang terpenting adalah melakukan pemulihan. Sebuah sikap profesional yang menunjukkan bahwa ia siap untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Insiden ini pasti akan menjadi pengalaman yang mendewasakannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah selebrasi Alwi Farhan wajar dalam pertandingan seketat itu atau memang sedikit berlebihan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung para atlet kita. Like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Hong Kong Open 2025 dan dunia bulu tangkis lainnya. Sampai jumpa! Setelah melalui pertarungan super ketat di set pertama, Anthony Ginting justru kecolongan di set kedua dan dipaksa bermain rubber game oleh Kristo Popov. Halo badminton lovers, kembali dengan update yang semakin menegangkan dari Hong Kong Open 2025. Laga yang melibatkan andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting, melawan Kristo Popov dari Prancis, ternyata berjalan jauh lebih dramatis dari yang kita bayangkan. Betul sekali, setelah Ginting berhasil mengamankan set pertama yang sangat ketat dengan skor 21-19, kita semua berharap ia bisa menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Namun, Popov punya rencana lain dan berhasil memaksa Ginting bermain hingga set penentuan. Di set pertama, kita melihat pertarungan mental yang luar biasa. Ginting yang lebih tenang di poin-poin kritis berhasil mengatasi perlawanan sengit Popov. Namun, memasuki set kedua, situasinya berbalik 180 derajat. Popov mengubah total pola permainannya. Ia tampil lebih agresif dan berani sejak awal set kedua. Popov terus-menerus menekan Ginting dengan smash keras dan penempatan bola yang sulit ditebak, memaksa Ginting lebih banyak bertahan. Strategi ini berhasil, Popov langsung unggul cepat hingga interval. Ginting tentu tidak tinggal diam.
Ia mencoba bangkit dan keluar dari tekanan dengan permainan cepat di depan net yang menjadi andalannya. Beberapa kali ia berhasil mendekatkan skor, membuat kita kembali berharap. Namun, Popov tampil sangat konsisten dan solid dalam mempertahankan keunggulannya. Setiap kali Ginting meraih poin, Popov selalu bisa membalasnya dengan cepat dan kembali menjauh. Menjelang poin-poin akhir set kedua, Popov justru tampil lebih tenang. Sementara Ginting terlihat melakukan beberapa kesalahan sendiri di momen krusial. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya, Kristo Popov berhasil merebut set kedua dengan skor 21-17. Sebuah pembalasan yang setimpal. Dengan hasil ini, kedudukan menjadi sama kuat 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan ke rubber game. Tiket menuju babak berikutnya akan ditentukan di set ketiga, yang pastinya akan jauh lebih mendebarkan. Ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua pemain. Siapakah yang memiliki stamina dan mental lebih kuat untuk memenangkan laga ini? Memasuki set penentuan, atmosfer pertandingan terasa begitu tegang. Ini bukan lagi soal teknik, tapi soal siapa yang punya mental paling baja untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Benar sekali, kedua pemain, Ginting dan Popov, langsung tancap gas. Mereka saling berbalas serangan, tidak ada yang mau mengalah. Poin demi poin berjalan sangat ketat, 5-5, 10-5, hingga mereka terus menempel sampai kedudukan genting 18-5. Disinilah puncak ketegangan terjadi. Sayangnya, di momen krusial ini, Ginting gagal menjaga konsistensinya. Beberapa kesalahan kecil namun fatal harus ia bayar mahal. Sementara Popov tampil lebih tenang dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Akhirnya, setelah pertarungan yang luar biasa, Popov berhasil merebut poin-poin kritis dan menutup set penentuan dengan skor 21-19. Hasil yang sangat pahit bagi Ginting yang harus tersingkir, namun sebuah kemenangan besar bagi Popov.